selamat datang di Petra Christian University. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul untuk acara book launching atau peluncuran buku Sticky Lectures. Dan kita sangat bersyukur atas kesempatan ini. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Perpustakaan Petra Christian University untuk mengapresiasi kedua penulis yang merupakan dosen dari FKIP Petra Christian University, sekaligus tentunya memperkenalkan karya tulisnya dan juga sebagai bentuk dukungan dalam pendidikan Indonesia. Dan peluncuran ini dilakukan di bulan November. Di bulan ini bertepatan dengan 10 tahun FKIP PCU dan sekaligus hari Selasa lalu, apa yang kita peringati Selasa lalu? Hari Guru Nasional, ya. Perkenalkan saya Feni, saya dosen di FKIP PCU dan hari ini akan membantu memimpin kegiatan ini. Hari ini sekalian mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu. Engkau kumpulkan kami di tempat ini dengan kondisi baik. Tuhan, kami bersyukur atas karya-Mu yang sungguh nyata di pelayanan pendidikan Kristen di Indonesia. Terkhusus karya-Mu lewat pelayanan kedua rekan kami, Miss Judith dan juga Miss Yulia. Siang ini Tuhan, kami bersuka cita ingin menikmati berkat kesaksian dari kedua rekan kami dalam acara peluncuran buku pendidikan. Kiranya Tuhan hadir menuntun acara kami dari awal hingga akhir, dan biarlah kegiatan ini bisa mendorong kami untuk semakin giat bekerja bersama-Mu dalam pelayanan pendidikan Kristen, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi waktu masuk ke ruangan diminta untuk menuliskan nama pengajar, baik dosen sebelumnya ataupun guru ataupun siapapun yang ceramahnya atau materinya diingat sampai sekarang. Sudah ditulis ya? Sudah. Ini saya melihat ada beberapa rekan mahasiswa. Apakah nama saya ada juga di sini? Jadi ada? Oke. Jadi kegiatan ini mengilustrasikan tema buku yang akan diluncurkan pada hari ini. Bukunya berjudul Sticky Lecture atau Metode Ceramah. Dengan topik ini nanti kita akan mendengarkan lebih mendalam tentang makna Sticky Lecture sekaligus menggali gagasan utama dari kedua penulis buku ini. Baik, untuk membuka acara pada siang hari ini secara resmi kami mengundang Dekan FKIP untuk memberi sambutan kepada Pak Riki. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali ya, saya dekan baru langsung ada dosen yang launching buku gitu ya. Ini satu anugerah ya, sepertinya capaian saya gitu ya, padahal bukan ya, itu zamannya Bu Magda ya. Menyapa juga Pak Profesor Juwantoro ya, former lecturer of Petra Christian University, ada bersama-sama dengan kita. Ya Bapak Ibu, saya senang dengan judul dari buku ini ya, Sticky Lectures. Metode ceramah adalah salah satu metode favorit saya gitu ya. Mungkin karena nggak terlalu harus banyak mikirkan yang lain, tapi saya percaya, jujur saya belum baca bukunya ya Bapak Ibu. Kalau mau yang melekat itu pasti ada terms and conditions gitu ya yang harus dipenuhi, bagaimana supaya metode ceramah itu betul-betul menginspirasi, mentransformasi our students gitu ya. Biasanya pendidik-pendidik itu suka berkata begini ya, kalau dosen atau gurunya jago itu ya, mau pakai PowerPoint, mau enggak ada PowerPoint ya, karena zaman dulu Plato, Aristoteles itu ngajar enggak ada PPT gitu ya. Tapi kita bisa sebagai orang modern agak melawan sedikit Bapak Ibu. Iya, zaman itu enggak ada sosial media. Ya, student kita itu begitu masuk kelas itu raganya ada di depan kita gitu ya, tapi jiwanya kita enggak tahu, apalagi ini sudah diisi dengan apa begitu ya. Banyak sekali informasi yang berseliweran di handphone mereka masing-masing. Jadi saya percaya buku ini gitu ya akan menambah satu kasanah baru gitu ya buat kita semua, bagaimana kita menjadi dosen yang bertanggung jawab, mempersiapkan materi atau guru yang bertanggung jawab juga ya, sehingga meskipun sepertinya hanya ceramah begitu, tapi ceramah yang melekat
atau inspirational lecture gitu, itu pasti tidak sama dengan sekedar ceramah, apalagi yang ceramah karena tidak persiapan gitu ya. Nah kita berharap itu semua terbahas dengan sangat baik. Nanti Pak Aditya ya yang akan membahas isi buku itu. Jadi tidak berlama-lama Bapak Ibu, sebenarnya kepingin agak lama karena ada janjian kalau nanti Prof. Roli, rektor datang saya harus langsung lari gitu ya. Tapi ternyata mungkin beliau ada kesibukan, jadi saya akhiri sambutan saya, salam hangat tentu saja dari Pak Roli ya sebagai rektor UK Petra yang baru. Akhir kata thank you Dr. Judith, Miss Yulia untuk kerja kerasnya ya, hari ini senyum-senyum. Tapi nanti mungkin akan bisa cerita ya bagaimana berdarah-darahnya gitu ya. Bagaimana stikinya gitu ya mempersiapkan buku ini. Ya, selamat menikmati Bapak Ibu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Makasih. Pak Riki bisa stay dulu, kita akan memasuki ke prosesi peluncuran buku. Saya undang kedua penulis kita, Miss Judith Mols dan juga Ibu Yulia Setia. Boleh kita beri sambutan meriah? Selanjutnya kami juga mengundang Ibu Magdalena Pranata Santoso, seorang pendidik, pendiri FKIP PCU, dan kepada beliaulah kedua penulis ini mendedikasikan bukunya. Kami juga mengundang Ibu Dian selaku Kepala Perpustakaan Petra Christian University. Oke, jadi dalam peluncuran buku ini nanti Bu Yulia dan Ibu Judith bisa bergeser, akan membuka kain hitam. Nanti Bapak Ibu kita beri tepuk tangan, sudah kainnya terbuka. Sudah siap? Oke. Ya hadirin sekalian, inilah buku yang kita luncurkan. 3, 2, 1. Yeah. Oh. Buku berjudul Sticky Lectures, Metode Ceramah yang Melekat. Dan dalam bahasa Inggris, Sticky Lectures, Does Anything I Teach Really Last? Ya. Lalu juga kedua penulis akan memberikan buku ini kepada Pak Riki. Selamat membaca. Kepada Ibu Magdalena. Dan juga kepada Ibu Dian. Oke, boleh berfoto bersama dulu. Bu Dian. Oke, Bapak Ibu juga saya undang untuk ikut berfoto, tapi dari sisi di sebelah sana. Silakan bangkit berdiri dan merapat. Ibu, Bapak bisa berbalik. Silakan bergeser ke arah tengah. Mungkin yang merasa, oh ini tidak, ketutupan? Ada yang perlu bergeser? Bu Fani silahkan. Semua terlihat ya, aman? Grace. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sorry saya ada tambahan sedikit ya. Tadi sudah diberitahu tapi lupa. Kedua penulis kita hari ini menyatakan bahwa segala hasil penjualan dari buku ini semuanya dikembalikan untuk beasiswa, pendanaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UK Petra. Kita berikan tepuk tangan.
Ya. Sekali lagi puji Tuhan, makasih banyak. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi bincang-bincang atau talk show untuk mengenal lebih tentang buku yang kita luncurkan hari ini. Saya undang penulis pertama, Ibu Judith Great Moles, dosen Petra Christian University sejak 2016. Beliau mendapatkan PhD in Intercultural Education from Biola University tahun 2022 dan disertasinya berjudul Lectures That Stick, Sticky Lectures in an Indonesian Higher Education Context yang mendasari penulisan buku ini. Nanti kita akan mendengar bersama. Beliau juga sekarang menjadi teacher atau curriculum consultant di beberapa sekolah Kristen di Surabaya. Latar belakang beliau Bachelors of Science in Mathematics with Education. Jadi dulu pernah menjadi guru matematika. Ya, ini Miss Ju. It's new information. Oke, penulis kedua kita sambut Ibu Yulia Setia. Ibu Yulia Setia menjadi dosen Petra Christian University sejak 2021 dan sekarang menjadi ketua program studi PG PAUD, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, mendapat Masters of Theology, Masters of Science and Educational Leadership, Masters of Education and Early Childhood. Jadi beliau sangat berkomitmen dalam pendidikan anak usia dini, sebelumnya juga seorang guru TK, guru PAUD. Oke. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Aditya Nugroho dari unit ILTC. ILTC Excellent in Learning and Teaching Center di Petra Christian University. Beliau juga dosen dari Fakultas Teknologi Industri dan beliau juga sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala perpustakaan dan beliau ini punya kesempatan untuk membaca lebih dahulu buku ini dan pada siang hari ini akan membagikan kepada kita. Baik, kita akan berbincang-bincang. Nah, dalam sesi ini Bapak Ibu hadirin sekalian bisa mendengarkan sekaligus jika ada pertanyaan. Nih di depan sudah ada QR code menuju ke link Mentimeter. Nanti bisa memikirkan pertanyaan dan nanti saya akan bacakan pertanyaan di bagian akhir ya. Jika ada pertanyaan bisa mengisi. Oke, ready? Pertama, congratulations. Oke. Finally, after how many years? Enggak, 2 tahun. Ini perjuangan yang luar biasa selama 2 tahun dan kita bersuka cita untuk merayakan hari ini. Mau perlu pegang bukunya mungkin? Jadi Bapak Ibu ini ada 2 versi, sekali lagi ada 2 versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Lalu dalam edisi cetakan ada e-book, digital book dan juga ada buku cetak. Nanti di akhir saya akan beritahu bagaimana cara mendapatkannya. Namun sekarang kita mulai dengan mencari tahu ini apa sebenarnya latar belakang dari menuliskan buku ini. Ya, jadi selamat siang Bapak Ibu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk sharing tentang latar belakang bagaimana saya mulai menulis tentang sticky lectures. Sebenarnya ini bukan cerita yang baik untuk semua mahasiswa yang ada di ruangan ini karena sebenarnya permulaannya itu dengan my lack of organization, bahwa saya mulai proses untuk S3 dan waktu itu belum tahu topik apa yang saya mau meneliti. I didn't know. Dan saya pikir saya ada banyak waktu untuk memilih. Ternyata di kelas pertama diminta untuk menulis what is your problem statement. Dan saya panik. What is my problem statement? I don't know problem statementnya apa. Tapi waktu itu saya sedang membaca satu buku. Namanya Made to Stick. Oleh penulis Chip and Dan Heath. Ya, oleh kedaulatan Tuhan. Saya sedang belajar tentang bagaimana bisa berkomunikasi dengan cara yang lebih melekat. Tetapi buku itu bukan untuk konteks pendidikan, bukan untuk higher education, dan juga bukan di dalam konteks Indonesia. Jadi saya mulai menjadi penasaran. Apakah konsep-konsep yang ada di buku ini, this popular book, itu juga berlaku untuk saya sebagai dosen. Dan itu menjadi my question yang saya meneliti. Tidak mulai dengan satu perencanaan yang besar, tetapi hanya karena saya sungguh rindu untuk menjadi dosen yang lebih baik. Di mana saya bisa membawa transformasi di dalam mahasiswa. Bukan karena kehebatan saya, karena anugerah Tuhan, tetapi saya mau mengembangkan skill yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan mulai dari situ waktu saya S3. Tapi ini penelitian ya. Jadi kalau penelitian pasti ada yang baru.
Jadi menurut Miss Jude, apa yang sebenarnya baru dari penelitian Miss Jude? Ya sebenarnya waktu saya melakukan semua penelitian saya sedikit I don't know, disappointed, kecewa. Saya pikir, waduh, nggak ada yang baru. Everything is so normal. Banyak yang ada di dalam buku ini tidak bisa dibilang ini hal baru. Mungkin untuk beberapa Bapak Ibu dosen yang sudah berpengalaman di sini, waktu membaca bukunya akan berpikir, I know that, it's basic. Tetapi awalnya saya mungkin sedikit kecewa, what's new? Tetapi semakin saya memikirkan lebih mendalam, saya pikir sebenarnya mengerti hal-hal dasar dan sungguh mengaplikasikan hal-hal dasar itu sangat powerful. Itu ada kuasanya. Bukan hanya untuk melakukan hal baru, tetapi kembali ke hal-hal yang mendasar. Dan mungkin yang baru itu saya sungguh mencari apa yang bisa diaplikasikan di konteks Indonesia. Apa yang cocok di konteks Indonesia. Tetapi banyak hal yang di dalam buku ini bukan baru, tetapi mendasar. Dan saya merasa itu penting juga. Jadi mendasar, back to basic tetap Back to the dirasa basics, penting back ya. to the basics, Ya, ya. dalam penelitian mungkin Miss Jude bisa ceritakan tentang siapa sebenarnya partisipannya, waktu penelitian itu seperti apa? Ya, jadi saya pilih participants yang mahasiswa Indonesia di satu FKIP di Universitas Kristen. Dan saya melakukan penelitian melalui satu proses grounded theory study, di mana saya mengumpulkan data dengan dua cara. Reflective journals, di mana mahasiswa ingat kembali tentang ceramah yang melekat pada minggu itu. Dan mereka memberi saya penjelasan tentang ceramah yang melekat minggu itu dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk video atau audio. Setelah itu saya wawancara dan saya menggali lebih dalam. Dan yang saya merasa amazing itu saya dengar dari mahasiswa yang masih ingat ceramah bukan hanya dari minggu itu, tetapi tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan mereka ceritakan apa yang melekat dari 2 tahun sebelumnya. Nah itu menarik bagi saya, apa yang membuat ceramah itu melekat dibandingkan dengan ceramah yang lain. Itu menjadi my purpose, saya mau tahu, dan itu yang saya coba menyimpulkan, coba menganalisa di dalam penelitian saya. Jadi hasil analisa itulah yang menjadi isi dari buku. Yang menjadi isi dari buku ini. Ya. Kepada Miss Julia, jadi Miss Julia tahu ini adalah disertasi ya, dasarnya ada disertasi Miss Jude. Tapi kenapa ini berpikir atau diajak juga untuk berkolaborasi dalam penulisan ini? Oke, terima kasih. Ya betul, jadi sekitar 2 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, Miss Jude ngobrol dengan saya dan menceritakan isi dari disertasinya. Waktu saya mendengarkan, betul banyak hal basic di sana, tapi menurut saya hal basic ini sangat baik sekali untuk bisa dipelajari, dibaca oleh banyak orang. Jadi saya berbicara dengan Miss Jude, jangan sampai itu hanya stop di sana. Kenapa enggak itu kita buat jadi lebih mudah untuk dibaca, diakses oleh banyak orang. Jadikanlah buku. It was 2 years ago, right? 2 tahun yang lalu, dan kami mulai berpikir, how we start this, right? Gimana cara mulainya ya? Tapi kami mulai dengan meetings beberapa waktu sekali begitu ya untuk memikirkan, karena yang dituliskan sangat baik sekali dalam konteks Indonesia. Maka itu kita perlu untuk memasukkan konteks Indonesia, mengetahui konteks dosen, konteks mahasiswa. Makanya saya pikir saya mau terlibat, saya mau masuk dalam proyek besar ini, saya rasa seperti itu. Jadi makanya nanti kalau Bapak Ibu lihat ada cultural insight di sana di bagian setiap chapternya untuk memberikan sentuhan gitu ya, sentuhan Indonesianya, bagaimana konteks itu diterapkan di konteks Indonesia. Jadi saya rasa ini saya sangat honored to be your partner. Karena ini menjadi hal yang saya rasakan sangat baik untuk bisa dibaca oleh banyak pendidik Kristen. Jadi proses penulisan dari disertasi ini selama 2 tahun sampai hari ini ya kita bersyukur sudah diluncurkan. Ini sudah membaca pasti berkali-kali ya. Jadi bisa promosi juga. Sebenarnya apa keunikan buku ini dibanding dengan buku-buku ya pengajaran secara umumnya? Apa yang membedakan buku ini? Karena yang menulis yang ditanya nih jadi agak ini ya. Tapi nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat, kami juga mungkin menyiapkan beberapa contoh slide isi buku di dalamnya. Ada setidaknya mungkin 4 hal yang mau saya sorot dari buku ini. Yang pertama mungkin konteks Indonesia. Jadi ada cultural insight di sana bahwa mungkin tidak terlalu banyak buku-buku pedagogi,
untuk Christian education di Indonesia, begitu. Jadi kami rasa konteks Indonesia ini memberikan gambaran untuk para pendidik di Indonesia bagaimana konteksnya seperti itu ya. Nah yang kedua, konteks higher education. Kebetulan saya kan di early childhood education ya. Kita mencari buku-buku untuk early childhood, untuk elementary education itu mungkin lebih gampang. Tetapi untuk higher education, konteks Indonesia dan yang ketiga adalah Christian education, saya rasa itu menjadi suatu hal yang unik begitu ya untuk kita temukan. Karena nanti di dalam buku tersebut kami menaruh juga ada Bible reflection, gitu ya. Jadi selalu ada refleksi Bible di dalamnya. Bagaimana Yesus mengajar ceramah dalam konteksnya pada waktu itu dan kemudian juga kami punya pertanyaan reflektif. Nah Bapak Ibu juga nanti bisa lihat begitu ya. Layout dari buku ini menarik gitu. Kami bersyukur sekali ilustrator dan layouter dari bukunya adalah alumni dari DKV PCU juga gitu ya. Kami sangat senang. Kalau nanti Bapak Ibu lihat gambarnya sangat baik-baik sekali. Kalau Bapak Ibu lihat di baju kami berempat ya dan beberapa rekan yang bantu, itu adalah ilustrasi dari buku ini gitu ya. Jadi ilustrasi dari buku-buku ini supaya orang penasaran apa sih isi bukunya gitu ya. Jadi setiap masing-masing kami gambarnya lain-lain begitu ya untuk menonjolkan dari gambar. Dan kemudian dalam buku ini layoutnya kami buat menarik, mudah-mudahan jadi sticky juga ya. Di bagian samping-sampingnya juga kami buat jadi ada bookmarks, jadi tahu nih where we are at now gitu ya, kita ada di mana sekarang. Itu membuat membaca buku ini menjadi menarik. Jadi saya rasa banyak hal yang kami coba pikirkan sehingga bukan hanya isinya sticky lectures, tapi mudah-mudahan buku ini juga stick ya untuk melekat juga di para pembacanya. Mungkin itu keunikan-keunikan yang Tentunya ini disampaikan. hasil kerja keras 2 tahun dari disertasi menjadi sebuah buku dengan penuh hal yang menarik di dalamnya. Lalu kalau untuk Miss Jude ada penjelasan sedikit juga tentang outline dari buku ini. Ya, jadi waktu saya melakukan penelitian, saya coba mengumpulkan tema-tema dan sangat menarik bagi saya. Waktu saya bertanya kepada participant, saya bertanya tentang ceramah. Saya bilang apa yang menjadi, saya tanya supaya mereka menjelaskan, describe a sticky lecture. Itu ceramah yang melekat itu seperti apa? Atau kasih saya contoh ceramah yang melekat. Nah waktu itu pikiran saya awalnya adalah mereka akan ceritakan bagaimana ceramah itu memang dirancang dengan sangat cermat supaya ceramahnya sendiri melekat dan memang ada banyak tentang itu. Tetapi partisipan saya mendorong saya untuk melihat lebih dari itu. Bukan hanya apa yang menjadi materinya, bukan hanya isinya apa, tetapi penyampaiannya bagaimana dan konteks pembelajarannya itu seperti apa. Walaupun saya tidak tanya, mereka terus mendorong saya untuk melihat bahwa ini satu paket. Jadi di dalam buku ini satu paket. Di dalam ada introduction, bagian pendahuluan, setelah itu penjelasan tentang bagaimana merancang materi dengan cara yang lebih melekat. Setelah itu ada satu bagian beberapa bab tentang bagaimana menyampaikan dengan cara yang lebih melekat. Misalkan intonasi atau bagaimana apakah ada repetitions, hal yang diulangi terus. Apakah ada penggunaan gambar. Dan setelah itu ada pembahasan tentang konteks pembelajarannya juga. Karena yang disampaikan oleh participants adalah kalau saya takut terus di ruang kelas, saya tidak bisa belajar. Misalkan hal seperti itu, lebih dari hanya materinya, tetapi apakah konteks belajarnya. Dan aktivitas yang mendukung membuat satu paket di mana yang mahasiswa, yang participants ini merasa siap untuk belajar dan memang materinya melekat. Jadi akhirnya ada 3 bagian utama tentang merancang materinya, penyampaiannya, dan juga konteks pembelajarannya. Dan ada beberapa pikiran terakhir tentang interaksi, bagaimana interaksi penting dan bagaimana kita melihat perubahan di dalam cara kita mengajar. So that's the big idea, 3 bagian yang penting, content, delivery, learning context, dan setelah itu kalau semuanya dijadikan satu, itu seperti satu tarian di mana kita membuat langkah-langkah yang dasar menjadi satu tarian yang indah, itu harapannya. Terima kasih kepada para penulis, sudah sangat meyakinkan ya, membuat isinya ini membuat kita tertarik untuk membaca. Tapi sekarang kita dengar dari pembaca. Nah, ini Pak Aditya sudah berkesempatan membaca. Pak Aditya sebagai dosen, apa kesan pertama dari membaca buku ini? Terima kasih. Jadi waktu saya membaca, memang tadi betul kata Bu Judith, bukan sesuatu yang
baru sekali tapi mendasar. Kenapa ini meskipun mendasar penting karena ini saya sering dengar Pak Juan bicara, dosen itu agak beda dengan guru. Kalau guru itu biasanya kan ada sekolah gurunya baru kemudian dia spesialisasi matematika seperti itu kan. Kalau dosen dia itu ahli di bidang apa dulu baru dia jadi dosen. Jadi kebanyakan mayoritas dosen itu tidak punya background yang mendukung secara pedagogi, dia enggak ada. Jadi dia mungkin pintar di satu sisi, satu bidang, tapi untuk menyampaikan ini ke orang lain itu kadang lemah gitu. Nah, jadi buku ini menurut saya praktis. Jadi apa saja poin-poinnya yang mungkin saya yakin juga Bu Judit tidak harus semuanya harus dilaksanakan semua, juga enggak, dicoba satu persatu begitu ya yang sesuai konteks tadi. Jadi menurut saya kekuatan bukunya di sana untuk konteks dosen ya yang tadi tidak punya pedagogical background itu, ini sangat membantu karena praktis, tidak terlalu teoritis juga. Jadi back to basic itu penting terutama juga bagi dosen. Dan mungkin saya juga perlu tambahkan karena ceramah ini akhir-akhir ini mendapat semacam persepsi yang kurang baik. Ya, karena kan muncul ada flexible learning, partisipatif, kolaboratif dan sebagainya, seolah-olah ceramah itu jelek. Padahal nggak mungkin ceramah itu dihilangkan. Cuman memang tidak boleh hanya full ceramah. Tapi kalau kita mau ceramah, nah ini ya buku ini kira-kira ya lakukan poin-poin seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan Bapak Ibu, buku ini berjudul Sticky Lecture, ini ceramah yang melekat. Nah kalau Pak Aditya sendiri membaca, apakah juga ada bagian yang melekat? Ya, satu hal yang menurut saya paling menonjol atau melekat itu adalah istilah curse of knowledge. Curse of knowledge ini seperti tadi, karena dosennya itu subject expert. Dia itu sudah mungkin levelnya sudah level 100 gitu ya. Dia lupa bahwa mahasiswanya ini levelnya mungkin masih baru level 20. Jadi dia bicaranya itu dari levelnya dia sehingga enggak nyambung dengan mahasiswanya. Nah, curse of knowledge ini yang sering kali sebagai dosen dilupakan. Bahkan saya juga masih sering mengalami itu sendiri, melakukan itu sendiri gitu. Dan kalau ini bisa paling tidak dimunculkan awareness-nya untuk dosen-dosen, paling tidak aware dulu lah sehingga bisa mengurangi yang level 100-nya itu loh, ditarik ke bawah sehingga bisa ngomong dengan levelnya mahasiswa itu. Karena sehari-hari sudah menguasai bidang itu, dia menganggap ya gini aja masa nggak tahu gitu kan. Ya itu sih yang paling melekat buat saya. Curse of knowledge, saya rasa itu juga phrase yang melekat karena juga ilustrasinya ya, yang itu sepertinya Pak Aditya, kaosnya Pak Aditya bukan? Ya, itu. Jadi bukan. ada ilustrasi juga yang semakin membuat kita lekat ini pada poin-poin tertentu. Nah, jadi ini. Jadi, Ini menarik gambar. Jadi dosennya itu levelnya sudah tinggi, mahasiswanya itu levelnya masih tapi dianggap sama semua sama dosennya. Jadi nggak nyambung begitu. Meskipun dia ahli di bidang itu tapi nggak bisa disampaikan ke mahasiswanya. Baik, sudah semakin banyak terbuka ini, semakin ingin juga membaca Ibu Bapak. Dan ini tadi juga sudah disebutkan ya, di bagian-bagian di setiap chapter itu ada bagian disebut sebagai suara mahasiswa. Jadi dari partisipan yang Miss Juteliti juga disampaikan kata-katanya langsung dari mahasiswa. Ini dari Pak Aditya sebagai dosen, apakah ada pengalaman serupa tentang mahasiswa ataupun juga apa yang bisa dipelajari dari kondisi yang serupa seperti itu? Saya mungkin mau sharing dua hal terkait. Yang pertama tentang emotion. Jadi bagaimana kadang sering kita hanya menyampaikan materinya itu kering gitu loh. Padahal harus kita menyentuh aspek emosi dari mahasiswa. Jadi kadang perlu pertama itu bisa lewat storytelling. Kadang dosen bisa menceritakan dari kisah pribadinya dia sendiri ya. Nah, susah kalau dosennya gengsi. Nggak mau nanti dia merasa vulnerable kalau dia cerita tentang ini kehidupannya nanti saya tidak lagi dihormati oleh mahasiswa. Kadang ada loh yang seperti itu. Nah, itu yang kita perlu ingat bahwa tidak sekedar dry tapi sesuatu yang bukan yang kering tapi sesuatu yang ada jiwanya lah waktu kita, meskipun itu topiknya mungkin matematika seperti Jude yang pelajari, itu selalu ada teknik untuk membuat itu lebih relatable. Yang kedua terkait positive learning environment, ini yang sering lupa dan karena saya juga mengalami sendiri meskipun bukan saya pelakunya, jadi kita sering
fokus ke penyampaiannya, kita lupa dengan suasana secara umum dari kelas itu. Jadi saya pernah di kelas besar hampir 200 orang gitu ya, tapi ada tim teaching, jadi dosennya kumpul di ruang sama. Saya yang waktu itu kebagian menyampaikan materi kan, lagi menyampaikan materi di tengah-tengah, saya tuh merasa kok anak-anak ini resah gitu dan nggak konsen lagi. Tapi saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa itu gitu kan. Nah ternyata setelah selesai kuliah saya baru diberitahu ternyata ada salah satu dosen yang melihat mahasiswanya pakai HP, main HP, dimarahin meskipun tidak keras ya. Tapi saya enggak lihat karena kelasnya itu besar sekali. Nah, karena itu kemudian mahasiswa yang lainnya jadi buyar konsentrasinya. Dan sudah enggak bisa memperhatikan penyampaian materi saya dan suasana sudah enggak enak. Karena merasa, nah ini yang sering kita lupa bahwa waktu kita menyampaikan materi tidak sekedar materi, kita harus menciptakan suasana yang mendukung. Supaya mahasiswa itu lebih bisa konsen, bisa merasa nyaman untuk belajar. Karena begitu suasananya sudah serba nggak enak, serba kikuk gitu sudah nggak bisa belajar lagi mahasiswa. Itu berkesan karena saya mengalami sendiri. Gimana rekan-rekan mahasiswa? Setuju? Setuju apa? Bahwa tadi ya lingkungan yang positif itu sangat penting diterapkan terutama dalam metode ceramah ya. Jadi tetap teringat pada ceramahnya. Baik, yang terakhir dari ada masukan dari Pak Aditya untuk pengembangan buku ini ke depannya? Ya, saya sebelumnya sudah sempat bicara dengan Bu Judith dan Bu Yulia. Kalau tadi kan disertasinya jangan berhenti disertasi, jadikan buku kan. Saya ngomong jangan berhenti di buku begitu. Bisa dikembangkan, sempat terpikir waktu sudah sempat bicara sedikit untuk jadikan semacam modul digital, modul pembelajaran digital untuk dosen-dosen di Petra. Ya karena kan ini konteksnya di Indonesia gitu ya, perguruan tinggi Kristen, jadi menurut saya akan sangat relevan dibanding kalau kita hanya mengadopsi dari yang luar negeri. Meskipun juga saya bicara dengan mereka berdua, tidak hanya materi dari bukunya, itu harus dikemas ulang dan kemudian ditambah dengan dari sumber-sumber lain sehingga jadi semacam kurikulum untuk dosen di Petra gitulah ya. Nanti tergantung Bu Cynthia dari BAU ini apakah bisa diwajibkan untuk jadi dosen-dosen baru harus ambil jadi semacam onboarding gitulah paling enggak. Karena kondisi tadi kan dosen biasanya subject expert, mereka tidak punya pedagogical background. Jadi paling enggak ini memperlengkapi lah kira-kira seperti itu. Yang pertama, yang kedua, saya terkesan dengan bab tentang interaction itu tentang bahwa interaksi nggak hanya ngajak mahasiswa bicara dua arah, tapi juga mengetahui kondisi situasi dari mahasiswanya. Jadi kadang mereka itu punya kebutuhan yang kita nggak sadari, tapi baru bisa kelihatan waktu dari interaksi itu. Nah, bagaimana kita bisa peka terhadap hal itu. Nah ini berkesan buat saya karena di Petra kita menerapkan yang namanya whole person education yang tidak hanya aspek intelektual tapi juga masalah spiritual, mental health dan sebagainya begitu ya. Nah mungkin nanti selain modul pembelajaran di bidang pedagoginya nanti yang itu yang utama, tapi juga bisa dua pembicara narasumber ini bisa kontribusi nanti untuk buat modul pembelajaran digital yang terkait whole person education-nya. Ya, sekaligus mau promosi juga buat terutama yang rekan-rekan Petra di sini. Tahun depan untuk Faculty Development Forumnya kita kembali ambil topik whole person education lagi juga bulan Juli. Ya, jadi nanti buat dosen-dosen tolong dicatat tanggalnya bulan Juli 2026. Topiknya tentang whole person education. Kita akan mengundang narasumber yang bagus sekali menurut saya pernah dengar sendiri Pak Riki juga pernah bersama saya waktu itu di Ateneo de Manila University tentang the Ministry of Teaching dan juga tentang satu topik lagi yang panjang tapi gampangannya saya singkat tuh what is your Egypt. Kalau the Ministry of Teaching itu foundational banget, vokasi guru atau dosen ini seperti apa, jadi kalau itu sudah beres keterampilan-keterampilan yang lain tuh gampang nanti bisa berkembang, tapi selama dasarnya sudah beres. Oke, nah yang topik kedua ini gampangannya itu what is your Egypt? Apa toh Mesir kita? Mesir itu kan dulu bangsa Israel diperbudak ya. Jadi apa yang memperbudak kita gitu kan, yang membuat kita nggak bisa berkembang dalam vokasi kita sebagai guru dan dosen. Menarik sekali. Jadi sekali curcol ini promosi. Baik. Tadi dengan dua ide baru
Sudah siap untuk tadi 2 tahun ini 2 bulan siap. Nanti saya akan kejar. Baik, Bapak Ibu, kedua penulis dan juga Pak Aditya sudah membagikan kurang lebih isi yang membuat kita semakin tertarik. Dan pada kesempatan siang hari ini hadir bersama kita Bapak Rektor dari Petra Christian University, Pak Roli. Kami persiapkan jika Pak Roli untuk menyampaikan nih sepatah kata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama-tama sedikit sharing pribadi dulu ya. Saya kenal Judith ketika masih kecil. Ada Bu Jen, mamanya Judith. Saya ingat waktu saya masih jadi dosen baru begitu ya. Sempat waktu itu Papa masih ada ya, Pak Muls. Dan waktu itu saya ingat kami dipersiapkan untuk jadi misioneri. Jadi hampir setiap minggu ke rumahnya Judith, ke tempatnya Bu Jen. Kami ada PA bersama begitu ya. Sambil yang saya tidak pernah lupa begitu ya. Apakah ini sticky lectures atau enggak tuh. Tapi karena memang saya hobi makan begitu ya. Ya saya ingat Bu Jen selalu buat brownies. Itu sampai terkesan sampai hari ini ya. Artinya saya tahu Judith juga lahir di Indonesia ya, di Kediri kalau nggak salah ya. Dilihat dari perjalanan Judith, saya yakin bahwa Tuhan punya maksud bagi Judith ya. Kenapa sampai Pak Muls dengan Bu Jen harus melayani di Indonesia, lalu kemudian Judith lahir begitu ya. Saya yakin ini salah satu legasi barangkali di dalam perjalanan hidup Judith yang Tuhan pimpin ya. Seperti yang kita udah dengar, saya juga dikirimi oleh Bu Yulia minta endorsement. Saya memang tidak sempat baca secara detail, saya hanya scanning dan betul bahwa apa yang ditulis itu konsepnya bukan konsep-konsep baru begitu ya, yang sesuatu yang new invented atau invention atau apa segala macam ya. Tetapi satu hal yang menarik bahwa yang dikemukakan itu adalah hal-hal yang betul-betul sangat prinsipal, satu begitu ya, untuk remind kita lagi. Yang kedua adalah cara penyampaiannya tuh. Saya kira cara penyampaian bahasa yang dipakai, style gaya bahasa itu sangat-sangat simple dan ada sejenis kayak dialog gitu ya. Jadi saya merasakan membaca buku ini ya, bagi yang kita yang senang mungkin baca novel atau apa ya, ini mungkin kelihatan ringan begitu ya, gampang untuk di-adopt, dipahami dengan cara yang mudah dan sederhana. Nah, satu hal yang menurut saya sangat luar biasa lagi, hampir semua bab dari buku ini, saya belum scanning semuanya ya, tapi hampir semua bab mungkin ada Bible reflection. Nah, ini menarik sekali. Artinya kalau kita berbicara bahwa sebetulnya bicara masalah bagaimana teaching begitu ya, sebetulnya hikmat daripada bagaimana mengajar harusnya itu kan dari Tuhan sendiri gitu loh. Karena itu adalah prinsipal dalam tanda kutip yang paling tertinggi ya, kita harus belajar dari Alkitab bagaimana cara. Nah, Judith sangat luar biasa sekali ya, mungkin karena background teologi dan sebagai misioneri juga ya, bisa mengintegrasikan gitu loh antara ilmu pedagogi yang mungkin sudah dipelajari ya, sempat sampai sekolah S3 di Amerika dan segala macam, lalu mengintegrasikan dengan baik sekali di dalam ayat-ayat firman Tuhan ya, untuk merefleksikan itu. Nah, itu menurut saya sesuatu yang menarik sekali. Mungkin Pak Aditya atau Pak Juan, mungkin kita dulu pernah di Petra, Bu Mahda ya, kita mau buat integrasi iman dan ilmu, ada pergerakan itu gitu ya. Nah, ini buku ini juga bisa dipakai sebagai sebuah referensi, salah satu contoh gitu. Bagaimana di dalam education kita mengintegrasikan antara ilmu dan iman begitu ya. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Judith dengan Bu Yulia yang telah berjuang ya untuk bisa menghasilkan buku ini, dan saya yakin ya bahwa buku ini akan sungguh bisa menjadi berkat ya bagi kita semua, terutama
Saya kira yang paling terutama adalah perguruan tinggi Kristen, ya, Christian institution ya. Saya kira itu akan baik sekali. Saya tidak tahu mungkin nanti proses penyebarannya bagaimana. Tapi kalau dimungkinkan ya ini mungkin bisa kita open gitu ya di BKPTKI dan segala macam ya. Ini bisa kita kirim supaya mungkin bisa jadi sebuah referensi yang baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semua, Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Prof. Roli. Jadi di bagian buku, bagian pengantar ada tulisan Prof. Roli juga ya. Mengantar dan juga Ibu Magda. Ya, Ibu Magda. Jadi Bapak Ibu tadi juga sudah diberi kesempatan untuk bertanya lewat Mentimeter. Kita bisa langsung sajikan saja, Chris. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, ini ada 3. Oke, saya baca dari yang sebelah kanan saja dulu. Apakah buku ini hanya untuk pendidikan tinggi atau bisa berlaku untuk jenjang pendidikan yang lain? Terima kasih pertanyaannya. Ya, sekarang bisa. Oke. Ya, jadi saya harus jujur bahwa semua penelitian saya ada di dalam konteks higher education. Itu alasan saya tidak mau berjanji di luar itu karena itu bukan penelitian saya. Tetapi dari pengamatan saya sebagai dulu yang bocor itu guru SMP, SMA, matematika, I used to be a math teacher. Saya tahu bahwa ada aplikasi yang bisa diterapkan di sekolah dan mungkin itu sesuatu untuk mahasiswa dari FKIP bisa berpikir yang mana yang bisa diaplikasikan. Tetapi jangan langsung ambil dari buku dan dipakai langsung, tapi harus dipikirkan benar-benar bagaimana ini bisa diaplikasikan di konteks yang lain. I think karena mendasar ada banyak yang bisa, tetapi saya harap buku ini tidak mendorong guru untuk hanya apply tanpa berpikir. Konsep dari buku ini adalah coba mengerti konteksmu untuk bisa aplikasikan yang cocok. That's the point. Not hanya cookie cutter yang sampai di sini saya bawa ke sana, jangan. So think about it. Ya, mungkin harus dipikirkan waktu mau mengaplikasikan di konteks jenjang yang mungkin SD, SMP, SMA. Mungkin nambahan sedikit saja, karena saya rasa yang dipakai terms dalam buku ini adalah bagus sekali menurut saya dengan ilustrasi di awal mengenai dancing gitu ya. Jadi mengajarnya seperti menguasai teknik berdansa Bapak Ibu. Kita harus memahami dulu teknik-teknik yang dasar dulu baru kita bisa menambahkan. Dan saya rasa ada teknik-teknik dasar di sini yang bisa kita gunakan untuk mengajar dalam level pendidikan yang lain gitu ya. Tetapi tentunya nanti disesuaikan dengan age group tersebut. Mungkin itu aja tambahannya. Oke, semoga penulis pertanyaannya ini bisa sudah terjawab pertanyaannya. Yang kedua saya baca yang ini, yang tengah. Buku ini ditujukan untuk pendidik Kristen. Apakah ini dapat juga digunakan untuk pendidik non-Kristen? Nah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa begini, waktu kami melihat isi dari basic principles dari buku ini memang betul ini seperti wahyu umum gitu ya. Yang bisa digunakan juga untuk rekan-rekan yang non-Christian. Tentunya. Tetapi kami pertama-tama memang menunjukkan buku ini khusus untuk Christian Education karena kami merasa itu menjadi beban, menjadi tanggung jawab kami untuk bisa address kepada rekan-rekan seiman terlebih dahulu. Karena kami rasa Christian Education ini penting untuk kita majukan bersama-sama. Tapi apakah bisa digunakan? Bisa. Tentunya kalau ada yang memberikan buat rekan-rekan yang non-Christian tentu masih bisa ya Miss ya. Tapi tentunya dengan pemberitahuan konteksnya bahwa ini untuk Christian Education seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, adakah strategi atau teknik yang penulis rasa paling powerful sehingga guru, dosen wajib mencobanya? Tapi mungkin saya mau tanya ke Pak Aditya saja. Bapak ini sebagai pembaca, sudah baca, ini karena menurut saya ya semuanya ini powerful, tapi dari sisi seorang pembaca mana yang teringat yang powerful ini teknik, strategi yang dosen wajib mencoba? Ada satu hal di buku ini yang kemudian nanti saya kaitkan dengan buku lain. Jadi buku ini ada bicara tentang apa ya, diri dosen itu as a person gitu kan. Bagaimana dia itu entusiasmenya dia, terus istilahnya bagaimana dia memperlakukan mahasiswanya gitu kan. Menurut saya kok itu yang paling penting ya, karena
tanpa itu rasanya semuanya jadi kering. Nah ini saya kaitkan dengan buku yang saya baca waktu mengikuti workshop di Manila itu, Whole Person Education Academy itu. Judul bukunya bagus sekali, saya sarankan semua guru perlu membaca Courage to Teach. Ya, jadi dari Parker Palmer, itu bagus sekali. Saya waktu di sana baca itu, saya masih dosen baru waktu itu. Saya gentar, wah saya tidak berani jadi dosen kalau seperti ini gitu loh. Karena itu mendasar sekali. Jadi dia ada kutipan di situ yang nggak persis seperti ini, cuman kira-kira seperti ini. No matter what subject we teach, no matter who our students are, ultimately we teach who we are. Jadi yang kita ajarkan itu diri kita itu ikut, itu nggak bisa dihindari. Jadi mungkin orangnya boleh pintar, tapi kalau karakternya mungkin jahat atau gitu ya, itu akan mempengaruhi apa yang diterima oleh penerimanya, baik itu siswa maupun mahasiswa. Jadi itu kata quote yang paling berkesan sehingga di ILTC sering kami pakai. Jadi kalau ada acara-acara selalu kami tampilkan untuk mengingatkan dosen-dosen. Jadi no matter what subject we teach, no matter who our students are, ultimately pada akhirnya we teach who we are. Itu. Penulis mau menambahkan atau? Mungkin bagi saya salah satu hal yang penting itu tentang concreteness. Coba ambil teori dan berpikir bagaimana ini bisa mendarat. Bagaimana ini bisa sesuatu yang bisa dibayangkan. Itu mungkin dalam bentuk storytelling, mungkin di dalam bentuk ilustrasi, mungkin di dalam pakai gambar. Tetapi coba membantu untuk bagaimana mahasiswa bisa mengerti teorinya dengan cara yang lebih konkret. Bukan hanya sekedar kasih informasi, tetapi menolong itu untuk mendarat. Dan waktu saya mengerti bahwa cara kita berproses informasi jauh lebih kuat kalau ada sesuatu yang bisa dibayangkan, something that can be seen. Nanti itu sangat membantu saya waktu berpikir tentang apakah saya harus pakai gambar, apakah saya harus pakai ilustrasi, apakah saya pakai alat peraga, apa yang bisa membantu ini melekat. So try to make it concrete. Karena kadang-kadang sebagai dosen kita suka melayang-layang di atas dengan teori yang luar biasa, tetapi mahasiswa itu just, oh my goodness, ada banyak teori di atas dan nggak ada gambaran sama sekali. Jadi merasa ada mahasiswa yang bicara dan bilang, ini ngawang. I think they would coba pakai katakan ngawang, I can't imagine it. Mereka minta bantuan untuk itu mendarat. Jadi think about how to help it land untuk mahasiswa. Oke, jadi mungkin saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ini yang sebelah kanan ya. Adakah concern atau realita yang terjadi di antara mahasiswa ini dalam konteks higher education sehingga dosen perlu rela belajar lagi dan lagi untuk lectures yang melekat? Mahasiswanya, jadi ada concern apa masalah mahasiswa di konteks higher education yang membuat kita memang harus terbeban untuk bisa belajar lagi menggunakan metode ceramah yang melekat? Ada banyak alasan, ini sangat penting untuk mahasiswa kita, right? For the dosen-dosen yang di sini. Mahasiswa hari ini menghadapi banyak hal yang saya tidak harus hadapi waktu saya mahasiswa. Oleh karena itu, I feel saya bertanggung jawab untuk terus belajar untuk mereka. Saya tidak bisa hanya mengaplikasikan apa yang saya terima untuk mereka karena konteks mereka tidak sama dengan konteks saya waktu saya belajar. Mungkin itu karena social media yang bisa sangat meningkatkan anxiety, yang membuat banyak hal untuk secara konsentrasi lebih sulit. Tetapi jangan cepat menyalahkan mahasiswa karena biasanya itu orang dewasa yang kasih HP dari umur kecil, orang dewasa yang mengizinkan. Jadi yang duduk di dalam kelas saya are amazing students. Tapi saya harus rela untuk belajar bagaimana bisa membantu dalam konteks yang mereka hadapi. Dan jangan berasumsi yang negatif tentang alasan ada kesulitan. Karena seringkali mahasiswa tidak memilih untuk menghadapi hal itu. So yes, lots that we need to learn for our students. If we love them, we want to learn to teach them better. Mungkin lanjut
sekalian ya, ini ada resiko apa? Saya rasa ini sebagai dosen kita bisa menjadi dorongan kita jika dosen tidak mengubah cara mengajarnya. Sementara tadi kondisi mahasiswa kita punya concern dengan itu. Jadi ada resiko apa yang terjadi dalam kelas? Saya rasa apapun yang kita sampaikan, sebagus apapun itu akan lewat begitu saja sih. Dan saya rasa itu bukan tujuan kita ada di kelas, saya rasa perubahan itu yang kita inginkan. Makanya kalau dilihat, ini kebetulan gambarnya di saya ya Bapak Ibu, gambar yang saya, yang change gitu ya, bahwa pada akhirnya kita ada di kelas mengajar bukan hanya transfer ilmu kan begitu. Kita mau ada suatu perubahan dalam kehidupan mereka begitu ya. Jadi kalau resikonya saya yakin ya itu, we just lost. Kita akan kehilangan mereka, mungkin mereka hadir, tadi Pak Riki sempat sampaikan di awal ya, mungkin mereka hadir di kelas, but they don't really there. Mereka tidak sungguh-sungguh hadir di kelas dan setiap mata kuliah, setiap semester, tahun akan lewat begitu saja. Dan itu resiko saya rasa yang sangat besar sekali. Oke, dengan pertanyaan selanjutnya, ini salah satu hal yang penting dalam teaching adalah teaching from the heart. Bagaimana pendapat penulis? Teaching from the Teaching heart. from the heart. Ya memang teaching from the heart itu sangat penting menurut saya. Mulai dengan hati yang sudah diubah oleh Kristus. Saya sedang membaca 1 Yohanes berulang kali dan diingatkan bahwa kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Kita sudah ditransformasi mengalami kasih Tuhan. Itu saja yang bisa menjadi motivasi kita dan sumber untuk mengasihi orang lain. Dan saya sangat diberkati, saya sudah mengajar di Petra 10 tahun. Saya sangat diberkati untuk mengasihi mahasiswa yang ada di dalam kelas setiap semester. They are amazing students. Dan itu satu gift dari Tuhan. Saya bukan guru yang terbaik, but I hope my students know I love them. Dan itu it's really important. Dan saya tahu dari setiap percakapan dengan Miss Julia, it's exactly the same. Itu alasan bisa berkolaborasi, because she loves the students so much. Dan mulai dari situ, dan don't cry. Tapi itu yang memberi motivasi untuk berubah. Itu memberi motivasi untuk belajar yang baru. Because love means meeting them where they are. Jadi itu yang menjadi motivasi, kasih dari Tuhan untuk mahasiswa, dan itu alasan mau berjuang untuk menjadi dosen yang lebih baik. I hope so. Ya, saya tambahan sedikit ya. Kemarin saya sempat sebutkan juga waktu di Hari Guru, teaching is the work of heart. Apa yang dari hati saya yakin akan sampai di hati juga gitu. Pasti mahasiswa merasakan apa yang kita sampaikan kalau cuma dari kognitif saja begitu ya. Saya nggak bilang itu salah, tapi saya rasa sisi afektif ini juga penting. Mereka juga bisa merasakan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka atau tidak. Apa yang kita kerjakan ini hanya demi achievementnya dosen atau memang kita benar-benar mengasihi mahasiswa kita. Makanya kita mengusahakan preparation yang terbaik, kita mengusahakan memikirkan learning environment yang terbaik, kita memikirkan bagaimana delivery yang terbaik dan seterusnya. Ya, menurut saya ini poin yang penting, paling penting menurut saya. Jadi saya sempat sebelum acara ini kita diskusi, saya waktu itu bicara yang saya sharing tadi tentang whole person education, bahwa the Ministry of Teaching itu ya, topik itu kalau itu foundational sekali. Kalau sudah beres, nanti untuk keterampilan pedagogi dan sebagainya itu akan kepingin belajar sendiri. Tapi kalau enggak, dosennya akan merasa, aduh disuruh ini lagi, disuruh itu lagi. Jadi merasa itu beban gitu. Tapi kalau itu dari hati ya, atau istilahnya buat saya whole person education itu tidak hanya transfer pengetahuan, tapi transfer kehidupan, atau paling tidak berbagi kehidupan antara guru atau dosennya dengan yang diajar. Nah itu sangat fundamental. Kalau itu sudah beres, yang lainnya itu mengikuti gitu. Nah, enggak akan susah. Tapi kalau dasarnya enggak, mulai dari atas, keterampilan ini akan merasa jadi tambahan beban karena sudah repot kan dosen. Ya, terima kasih. Bagaimana rekan mahasiswa? Ini dosen-dosen sudah mengungkapkan perasaannya, mahasiswa mau mengungkapkan balik perasaannya. Oh ini. Nih kita ke pertanyaan tentang penulisan. Adakah kesulitan dalam penulisan buku ini? It's time for you to share everything.
Ya untuk ya ternyata proses membuat buku tidak semudah itu. It turns out saya tidak tahu karena it's my first time, mungkin my last time ya. Jadi begitu saja. Itu karena sebelumnya kan nggak tahu, jadi ignorant saja masuk dengan idealisme yang tinggi, terus ternyata ya ada banyak. Dan saya harap ini juga bisa menjadi semangat untuk mahasiswa yang hadir. Kalau sebelumnya Miss Julia dan saya tahu tentang apa yang harus diproses, semua yang harus diurus, mungkin tidak mau mulai, right? Tidak mau mulai prosesnya, mungkin berpikir ya disertasi cukup, enough. Tapi waktu melewati setiap perjalanan itu, kami sudah melihat penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyediakan. Pada waktu sudah mungkin hopeless, mentok dalam satu bagian, Tuhan menyediakan dengan cara yang lain. Tidak selalu dengan timing yang kami harapkan, tetapi dengan cara yang baik. Jadi yes, apakah ada challenge-nya? Mungkin dengan banyak yang membuat buku, layout, translation, dua bahasa pada waktu yang sama ternyata sulit. Setiap kali ketemu masalah dalam satu bahasa harus diganti di bahasa yang lain. So it's back and forth begitu. Tapi belajar dari prosesnya dan ya saya sangat menikmati karena ada partner di dalam prosesnya, tidak sendiri. Dan tentunya ada orang-orang juga yang terlibat di sini. So mungkin yang many. hadir di sini khususnya ada Grace di sini, alumni kami yang sangat kami kasihi juga, membantu berkali-kali membaca buku ini karena kami udah lihat berdua, tetap aja ada yang kami tidak lihat. Aditya juga bantu membaca dan rekan-rekan lain juga yang mensupport gitu, Miss. So, Boleh kita beri applause dulu untuk kerja keras kedua penulis. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, saya bacakan ini ya. Selain jenjang level murid yang diajar, apalagi yang perlu diperhatikan supaya bisa mengaplikasikan metode dasar mengajar yang cocok? Selain berpikir tentang level jenjang murid, apalagi yang perlu diperhatikan sebagai dasar untuk mengajar? ya, I think kalau dari saya mungkin tadi konteks itu ya, konteks mahasiswa kita siapa, begitu itu sangat penting sekali. Makanya kenapa di awal Miss Judith juga sampaikan, kayaknya walaupun saya melakukan di Indonesia, tapi saya bukan orang Indonesia gitu. Makanya Miss Judith perlu another eyes gitu ya, untuk mata yang lain, untuk melihat konteksnya mahasiswanya, dosennya itu sama enggak sih gitu ya. Kita jadi perlu tahu konteksnya. Jadi nanti kalau buku ini mungkin dibaca dalam konteks mungkin kota yang lain, di negara yang lain, saya rasa perlu disesuaikan siapa yang ada di sana. Itu makanya perlu untuk interaksi, mengetahui kebutuhan mahasiswa, muridnya, itu sangat penting sekali sih. Jadi konteks siapa yang akan kita ajar dan siapa yang mengajar itu sangat penting sekali. Oke. Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Jika mungkin ada pertanyaan yang langsung mau disampaikan, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Sebelum saya menjawab pertanyaan yang bisa saya jawab, cara membeli buku ini. Sebelumnya tentang berkaitan dengan buku ini, dengan bertanya langsung kepada penulis, kedua penulis, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau gitu saya akan menjawab bagaimana cara membeli buku ini. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, buku ini ada dua versi. Ada versi bahasa Inggris dengan judul Sticky Lectures, Does Anything I Teach Really Last? Dan versi bahasa Indonesia Sticky Lectures, Metode Ceramah yang Melekat. Dan terdapat buku cetak dan buku digital. Nah ini ada kabar gembira semuanya, siap mendengar? Setiap peserta yang hadir hari ini akan mendapatkan souvenir digital berupa e-book. Langsung. Yang akan dikirimkan ke email saat mendaftar. Bagi Bapak Ibu yang tadi barusan daftar di sini, jangan khawatir, nanti juga memastikan emailnya tersedia supaya nanti bisa dikirimkan e-booknya. Lalu ini mulai hari ini kami membuka pre-order PO untuk buku cetak baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ini harganya Rp80.000 ya. Printed book bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini bisa di-order dari hari ini dan tetap ini ada bonus juga. Ini free ongkir untuk wilayah Jawa Timur. Ini silakan memindai QR code di sini dan nanti sebelum keluar juga masih tersedia QR code-nya bagi yang ingin
pre-order. Jadi kita bersyukur kita mendapatkan satu e-book hari ini dan kita bisa membagikan, kita membelikan buku cetak yang bisa dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini satu kesempatan pelayanan, semua keuntungan ini dari penjualan buku ini dipakai untuk mendukung studi calon guru dan guru Kristen terkhusus mahasiswa dan alumni FKIP PCU. Jadi ini dorongan kita untuk yang ini sudah bersyukur dapat buku untuk mau PO juga. Setelah PO ditutup nanti pembelian dapat dilakukan lewat bookstore-nya Petra dan juga kami ada Instagram. Ada terus Instagramnya. Instagram kami di @stickylectures. Di situ juga ada link tree WhatsApp-nya dan juga bisa diarahkan untuk pembelian pemesanan. Tapi sekali lagi hari ini nanti mempermudah sudah ada QR code-nya untuk bisa memesan. Saya itu saja pengumumannya. Ada yang tambahkan tentang buku? Ini bukunya ukurannya seperti ini. Bapak Ibu nanti juga bisa lihat. Nanti selain mendapatkan dari digital, melihat bisa versi cetaknya seperti apa. Baik, ini satu kesempatan yang luar biasa. Kita sudah mendengar, menyimak dari kedua penulis dan juga Pak Aditya. Ini sebagai kata penutup, do you want to say anything? Maybe buku ini mulai dengan satu cerita. Cerita dari kehidupan ayah saya yang sudah dipanggil Tuhan. Waktu dia masih muda sebelum dia bertobat sebenarnya. Tapi dia dulu belajar untuk menjadi ballroom dancer. Sebagai hobinya. Nah, untuk saya waktu dengar itu, waktu saya kecil saya anggap itu lucu. Karena kalau saya membayangkan ayah saya menari, I thought it was, what? That's so strange. Tapi dia menjadi ballroom dancer dan ada satu momen di mana dia ikut satu lomba di Scotland, karena dia orang Skotlandia. Untuk semua orang yang bukan profesional, an amateur ballroom dancing. Dan waktu dia ke sana, ada sebegitu banyak orang yang mau ikut lombanya. Dan dia melihat mereka semua persiapan dan dia bilang, saya nggak mau ikut. This is impossible. Mereka semua bisa melakukan kayak steps yang sebegitu hebat dan saya nggak bisa yang seperti itu. Kenapa saya ikut lomba ini? Jadi dia sedikit kecewa dan dia datang ke pelatihnya dan dia bilang, kenapa saya dibawa ke sini? Kalau saya hanya akan ke depan banyak umum dan malu karena saya nggak bisa hebat seperti semua orang ini. Dan pelatihnya bilang kepada dia, Stuart, kamu sudah belajar untuk melakukan langkah-langkah yang dasar dengan sempurna. Kamu harus keluar dan pakai ilmu itu saja. You just go out and do that. Jadi dia mungkin tidak percaya tapi dia lakukan. Dan dia masuk yang 3 besar di Skotlandia untuk the amateur ballroom dancers dengan langkah-langkah yang sangat dasar, basic. Tetapi dilakukan dengan sempurna. Ada orang lain yang kelihatan hebat. Tetapi yang mereka lakukan yang langkah dasar belum dikuasai sempurna. Kelihatan hebat dengan yang canggih, amazing, tetapi dasarnya belum kuat. Dan dari itu ayah saya belajar tentang the power of doing basic things well. Dan itu yang saya harap teman-teman bisa dapat dari buku ini. Ini bukan hal yang baru, tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan tanggung jawab saya dengan cara yang basic tetapi dengan baik. Saya percaya Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan memang ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bahwa Petra Christian University mau menjadi a world leading Christian university bukan untuk kemuliaan nama Petra, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh karena itu saya mau terus belajar untuk menjadi dosen yang memuliakan Tuhan melalui proses menjadi dosen. That's what I want to do. Dan saya tahu ada banyak dosen di FKIP, full of them, di Petra Christian University. Banyak dosen yang mau ikut untuk memuliakan Tuhan melalui our vocation sebagai dosen. What would you like? Oke, mungkin saya hanya teringat mengenai panggilan menjadi pendidik Kristen. Mungkin itu yang mau saya sampaikan kembali gitu Bapak Ibu sekalian. Bahwa waktu kami menulis buku ini, pemikiran kami adalah bagaimana nantinya buku ini bisa dibaca lebih banyak orang, lebih banyak pendidik. Bahkan kami memikirkan harganya jangan terlalu mahal. Sebenarnya kalau perlu kita kasih gratis, tapi kami memikirkan juga bahwa ini kami juga ingin mendukung. Di satu sisi kami mau mendukung juga mahasiswa-mahasiswa ataupun alumni begitu ya dengan dana yang tidak banyak ini gitu ya. Tapi kami memikirkan bahwa
kami mau supaya pendidikan Kristen ini sungguh-sungguh boleh menjadi concern bagi kita semua, bahwa bukan mengenai mengajar materi saja, tapi bagaimana kita mengubah hidup, membawa semua orang yang membaca, semua orang yang kita ajar di kelas itu mengenal Sang Pencipta kita, Kristus gitu. Mungkin itu yang menjadi poin saya. Terima kasih, pesan yang luar biasa. Mari kita berikan apresiasi sekali lagi. Nah, untuk acara kita siang hari ini dari pihak penyelenggara dari Perpustakaan Petra Christian University juga akan menyampaikan souvenir kepada para penulis dan juga narasumber. Foto bersama dengan Prof. Roli, silakan Prof. Ya. Prof. Roli, Pak Riki, Pak Juan, Ibu Magdalena, silakan berfoto bersama. Pak Riki. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam kegiatan book launching serta talk show. Kita akan menutup acara kita hari ini. Nanti sesudah ini bisa ramah tamah dengan penulis juga, dan jangan lupa PO. Kita akan tutup dalam doa kepada Pak Riki. Kami silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh melakukan book launching untuk sebuah buku karya yang ditulis dari hati ya Tuhan. Tuhan, kami rindu kiranya buku ini boleh menjadi berkat bagi sebanyak mungkin pendidik baik di Indonesia maupun di luar Indonesia ya Tuhan. Untuk mereka betul-betul menyadari mengajar sebagai sebuah panggilan, betul-betul ikut pimpinan Tuhan, merapikan hal-hal yang mendasar sebagai seorang pendidik ya Tuhan. Dan betul-betul bersandar kepada Tuhan setiap kali mereka masuk ke dalam satu kelas demi satu kelas. Karena mereka menyadari bahwa proses pembelajaran tersebut sedang dipersembahkan kepada Engkau. Kami menyerahkan buat kedua penulis, Judith dan Yulia, kiranya Engkau terus memakai mereka ya Tuhan, untuk menjadi berkat di dalam kehidupan mereka sebagai dosen. Kami berdoa juga, ambil kesempatan kali ini ya Tuhan, berdoa untuk pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Untuk sungguh-sungguh ya Tuhan, dijalankan dengan takut kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami menikmati berkat Tuhan dan sungguh ya Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya kembali untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, acara sudah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.